Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Patrick Kluivert resmi memang menjadi pelatih tim nasional Indonesia, tetapi saya tidak akan bicara soal Patrick Kluivert. Kali ini saya akan bicara dengan orang yang paling penting yang akan mendukung kinerja Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala tim nasional kita, dan orang itu adalah Alex Pastoor. Pria berusia 58 tahun ini menjadi sangat penting. Memang ada dua orang ya, kalau di istilah di pemain catur itu ada dua sekondan ya yang akan mendampingi Patrick Kluivert, atau dua pengawal khusus yang menjadi asisten bagi Kluivert. Nah, selain Alex Pastoor ini ada Dani Lanzat. Ya, karena Dani Lanzat juga kita tahu seorang asisten pelatih yang piawai, dan dia mungkin akan berperan penting sebagai orang yang akan bertugas mendampingi Kluivert di lapangan. Tapi di balik itu semua, kuncinya saya pikir ada di Alex Pastoor. Inilah ahli analisis pertandingan yang luar biasa yang saya pikir menguntungkan bagi seorang Patrick Kluivert. Kalau di head to head, saya memilih Alex Pastoor dibandingkan Patrick Kluivert, teman-teman. Kenapa? Karena secara CV-nya dia lebih bagus. Ya, mestinya apa yang dikatakan oleh para wartawan atau media di Belanda yang mengatakan mestinya Alex Pastoor dong yang jadi pelatih tim nasional Indonesia. Kenapa Patrick Kluivert? Tetapi tentunya ada pilihan lain. Ada penilaian khusus dari federasi, PSSI dalam hal ini ketua umum, yang mewawancarai mereka bertiga untuk menunjuk Patrick Kluivert. Nah, sekarang saya tetap akan bicara dengan Alex Pastoor ini. Ya, kalau saya bilang mestinya dia jadi pelatih, karena memang di dalam itu teman-teman bisa lihat bagaimana dia bisa sukses bersama dengan Excelsior, mengantar Excelsior untuk promosi di dalam CV kepelatihan dia, karir pelatih dia. Sparta, ya, dia mengangkat Sparta, dan terakhir Almere City. Ya, 2,5 musim bersama Almere itu luar biasa sebelum dia beristirahat. Makanya dia ini disebut sebagai sang profesor. Nah, menarik bahwa dia sebagai profesor yang ada di luar lapangan yang akan menentukan ya bagaimana permainan tim nasional Indonesia. Ya, dia akan menganalisis khusus untuk bisa membantu Patrick Kluivert dalam merancang sebuah skema permainan, taktik permainan. Dan itu saya bilang beruntung sekali Patrick Kluivert ini punya orang pengawal seperti dia, asisten seperti Alex Pastoor, karena sudah pasti ya di dalam pengalaman juga Alex Pastoor. Makanya saya bilang tadi ya teman-teman, kalau disuruh head to head saya pilih Alex Pastoor yang mestinya jadi pelatih kepala. Tetapi kenapa dia tidak bisa menjadi pelatih kepala? Bukan dia tidak mau, bukan dia tidak mampu, dia lebih bagus kalau saya pikir ya. Tetapi dia memilih ketika dia istirahat dengan Almere, sukses dengan 2020-2023, dan pada musim lalu dia menempatkan Almere di posisi 13 di Eredivisie, dan dia beristirahat saat ini. Yaitu dia memilih atau dia menerima pinangan dari Pak Erik sebagai ketua umum PSSI itu, dan dia melihat bahwa ini kesempatan buat dia. Artinya dia tidak terlalu terlibat dalam rutinitas. Dia mungkin agak ya sudah capek, bosan sebagai pelatih kepala, karena tiap hari kan itu berada di sana memikirkan tiap pekan ke pekan ya untuk pertandingan demi pertandingan. Nah, dia ingin istirahat ini, dia hanya akan coba untuk menganalisis ya. Dia lebih dengan peran barunya ini, dia mau sekali untuk bisa mendampingi ini. Ya, ini peran yang cocok buat dia. Karena kenapa? Di tim nasional Indonesia itu kan tidak akan tiap hari, tiap minggu bertanding. Itu ada waktu-waktu tertentu. Misalnya FIFA Match Day, ya itu akan main. Nah, kita akan main pada bulan Maret 2025, 2 laga saja di antara 20 Australia di Sydney dan 25 Maret di GBK di Jakarta. Setelah itu kan istirahat, dia kembali mungkin ke Belanda dan akan mempersiapkan tim ini juga untuk menghadapi bulan Juni. Karena di bulan Juni itu akan menghadapi Cina tanggal 5 di GBK dan menuju ke Jepang. Jadi hanya seminggu waktunya. Jadi dia lebih enak kalau dia berada di dalam hanya 2 minggu berada di Indonesia untuk bisa melihat, dan selebihnya dia di Belanda untuk bisa menganalisis pertandingan yang sudah lewat. Ini bagi dia enak. Nah, itu dia bisa mencari, dan dia tidak terlalu banyak ya disibukkan untuk bisa memikir. Ya, dia sudah mungkin ya dalam tanda kutip sudah boring ya. Dia ingin berada di belakang
sang pelatih. Makanya dia bisa menerima itu untuk bisa menampingi, dan dia sudah berjanji akan memberikan sekuat tenaga dia, semaksimal mungkin untuk bersama dengan Patrick Kluivert. Dia akan membantu Indonesia ini di dalam impian menuju ke Piala Dunia 2026. Dan itu Alex Pastoor sudah mengatakan ya bahwa dia akan melakukan yang terbaik demi Indonesia, demi timnas kita. Bagus saya pikir ya, karena kita punya dua orang yang berdiri di belakang Patrick Kluivert yang sangat tangguh ya, dengan Alex Pastoor dan Dani Lansat. Ya, kenapa bilang saya sangat tangguh? Satu adalah pemikir yang luar biasa disebut sebagai sang profesor ya, yang tahu persis bagaimana dia akan menganalisis semua pertandingan Indonesia yang sudah lewat. Ya, 6 pertandingan yang sudah lewat itu kita akan tahu sendiri bagaimana 3 imbang di sana, 2 kalah, 1 menang melawan Arab Saudi terakhir. Itu akan dia akan lihat semua. Dia akan pecahkan bagaimana kelebihan kelemahan Indonesia, juga calon lawannya akan dihadapi. Dia pasti akan menelaah, meneliti pertandingan demi pertandingan yang sudah dilalui oleh Australia, calon lawan kita tanggal 20 Maret. Dia akan melihat ya kemampuan dari Bahrain yang kita tahan imbang di sana, hampir menang di sana, dan Bahrain baru selesai di Piala Teluk kan, sukses di sana. Dia akan mengamati itu dua laga ini yang penting, karena itu yang paling dekat. Ya, Cina nanti dia akan melihat itu. Itu 2 ini yang sudah, karena kita harus bisa mendapatkan poin. Kalau kita melewati 2 ini dengan mendapatkan poin, paling tidak 4 poin, atau apalagi kalau 6 poin, menang di Australia dan menang melawan Bahrain Jakarta, itu luar biasa. Pintu menuju ke Piala Dunia sudah di depan mata. 4 poin saja saya pikir udah oke. Imbang dengan Australia dan menang melawan Bahrain. Walaupun sangat banyak yang menginginkan, jangan dong menang melawan Australia, tidak mudah. Australia juga kan ingin mengalahkan kita. Makanya saya bilang, kita jangan hilang angka, dapat poin pokoknya. Nah, itulah tugas dari Alex Pastoor. Ya, dia akan banyak. Dia lebih cerdas saya pikir. Ya, kalau bisa diantarkan untuk cerdas ya, Kluivert kalah sama dia. Kluivert cuma seorang legenda, mantan pemain besar, ya jebolan dari Ajax, tim nasional Belanda. Kalau di tim nasional ya Alex Pastoor akan hormat kepada seorang Patrick Kluivert ya, karena kita tahu bersama Kluivert jauh lebih unggul kalau bicara di ex pemain, karena dia melegenda benar ya. Patrick Kluivert bahkan lebih di atas dari Dani Lansat. Ya, jadi saya pikir ini cocok. Dia akan membantu ya kinerja dari Patrick Kluivert, dan Patrick Kluivert senang dengan seorang Alex Pastoor ini. Kebetulan kedua-duanya ini pernah bekerja sama itu dalam bukan kerja sama saya pikir, ikut kursus bersamaan. Jadi bukan masih baru. Itu sudah saling mengenal. Pastoor kenal baik dengan sebagai yang lebih senior ke Patrick yang masih 48 tahun Patrick, dan Patrick juga kenal baik. Jadi mereka sudah bersama-sama saling mengetahui, saling mendukung. Makanya Patrick Kluivert ketika disodorkan 2 nama ini, ya dia setuju. Patrick Kluivert kan harus setuju. Jadi dia harus melihat siapa asisten dia, ya bisa mendukung kinerja dia atau enggak, bagus apa enggak, CV-nya oke enggak. Ketika dilihat oleh Patrick Kluivert bahwa Alex Pastoor, kedua Dani Lansat, wah langsung oke, saya setuju. Jadi kan diwawancara oleh Pak Erik semua di Belanda sana. Jadi ini cocok ya, trio ini yang akan menukangi. Ya, jadi teman-teman, ya bukan Patrick Kluivert sebenarnya yang menjadi ujung tombak, tetapi ujung tombaknya ada di 2 ini. Yang paling penting saya bilang tadi, Alex Pastoor ini, ya semua pertandingan analisis akan ditentukan oleh dia. Ya, ahli strategi. Ya makanya kan saya bilang tadi dia sukses dengan Excelsior, dengan Sparta, dengan Almere. Dan menarik juga bahwa ketika dia dijuluki sebagai sang profesor di Indonesia, di dalam tim pemain ada sang profesor juga, Tom Hai. Wah, dan sama-sama memang Tom Hai sekarang di Almere. Nah, dia alumni Almere juga kan, seorang Alex Pastoor ini. Ya, dan dia mendapatkan seorang Tom yang ada di Almere saat ini. Jadi ini pas profesor ketemu profesor, satu di lapangan, satu di luar lapangan. Dan kita tahu bagaimana pasti dia akan berbicara banyak dengan Tom Hai ini, memberikan wejangan-wejangan ya bagaimana bermain yang baik ya, untuk mengorganize lini tengah dengan baik, mendistribusi bola ke depan dengan bagus. Ya tentunya Tom Hai akan respect kepada seorang Alex Pastoor ini. Apalagi di sana ada Patrick Kluivert. Makanya saya bilang tadi, kehadiran Patrick Kluivert itu hanya sebagai seorang yang disegani. Jadi dia datang, semua pemain itu respect, terutama pemain diaspora kita, Jai Isyas dan kawan-kawan. Dia khusus menyejukkan, kondusif semua di locker room atau di ruang ganti. Itu peran penting dari seorang Patrick Kluivert. Ya, ini karena penting di ruang ganti ini tenang semua, dan dia akan menerima
apa yang akan diberikan oleh seorang Alex Pastor. Dia akan menanyakan semuanya. Kira-kira harus bagaimana, dan mereka bertiga yang akan berunding. Nah, yang akan mendampingi itu Lansat di belakang. Jadi memang ini satu paket yang luar biasa. Kalau saya lihat yang diambil oleh Pak Erik. Ya, kenapa paket luar biasa? Ya, saya bilang dengan peran seorang Alex Pastor yang sangat terkenal di Belanda. Ya, kemudian Dani Lansat yang tahu culture budaya Indonesia, karena Dani Lansat itu keturunan dengan punya darah Indonesia dari Maluku sana, dari Ambon, dan dia konon ya karena dia mengenal tahu dengan Indonesia, ya kata Patrick dia bisa berbahasa Indonesia. Jadi ini enak buat pemain-pemain kita di Liga 1 yang akan dipanggil, ya. Jadi jangan yang bersangka begini, kok pemain-pemain semua dari Eropa, enggak. Pemain Liga 1 itu akan dipanggil. Makanya dia tiba besok nantinya pada Sabtu malam itu. Kemudian akan pada hari Minggu mungkin dikumpulkan semua pemain-pemain yang tim nasional kita. Dia akan bersalaman, saling mengenal satu dengan yang lain dengan pemain-pemain yang main Liga 1. Rizky Ridho ya ada di sana. Mungkin Yakob Sayuri, Yanji Sayuri, banyak lah. Ya, ada mungkin Hernando Ari, ada Nadeo. Semua akan dipanggil untuk bisa bersama-sama. Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egi. Itu akan ikut, dia akan melihat semua. Jadi tidak perlu khawatir bahwa semua ini akan diisi pemain diaspora, enggak. Saya pikir Kluivert akan tahu persis. Makanya dia butuh seorang Alex Potter ini dan Dani Lansat untuk memberikan masukan. Mereka juga pasti akan berkeliling untuk bisa melihat pertandingan demi pertandingan di Liga 1 tentunya, ya, yang sedang bergulir, untuk bisa menentukan siapa pemain-pemain yang akan dipanggil. Jadi bukan semua pemain diaspora, penting pemain diaspora, tapi juga penting pemain dari Liga 1 juga untuk bisa mengisi, karena kita tahu bersama, kita punya Rizky Ridho yang sangat bagus, kita masih punya Marcelino walaupun bermain di Oxford, tapi dia jebolan Liga 1 bersama dengan Persebaya Surabaya. Jadi kita oke lah, bagus, kita masih punya Pratama Arhan, jebolan dari PSIS Semarang, yang sekarang berada di Thailand, ya dikontrak di Liga Thailand. Jadi sebenarnya ini oke lah pemain-pemain kita, dan sekali lagi saya pikir bahwa kita sangat senang menyambut dengan baik, ya, bukan saja karena Kluivert ada di sana, tapi saya ingin sekali untuk bisa melihat seorang Alex Pastor ini, ya, untuk bisa berada di belakang layar dan menjadi orang yang sangat menentukan untuk taktik dan strategi timnas kita. Jadi bukan karena Patrick Kluivert jago, ya tidak, saya pikir ya, tetapi kehadiran dari dua sekundan dia, terutama adalah Alex Pastor ini, yang kita teman-teman akan melihat langsung ya bagaimana mereka sekarang meracik sebuah komposisi terbaik untuk tim nasional, gabungan antara pemain-pemain diaspora dan pemain yang ada Liga 1 untuk ditampilkan di starting 11, siapa yang akan dipanggil dan bagaimana pola permainan yang diinginkan. Ya, kita serahkan semua kepada trio ini, dan juga kita akan lihat kinerja yang luar biasa dari seorang Alex Pastor yang sangat disegani di Belanda. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk bisa berbicara soal trio pelatih yang akan datang ke Indonesia, dan terutama khususnya soal Alex Pastor ini. Ciao.